Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Koordinator THS, THM tingkat Kabupaten Malaka yang saya hormati, yang sama saya hormati koordinator di tingkat paroki-paroki, anak-anak senior THS, THM sebagai kakak-kakak yang sudah berseragam biru yang saya banggakan, yang saya cintai, anak-anak yang masih menjalani pembinaan untuk menjadi senior THS, THM. Saya berterima kasih karena hari ini diundang ke sini untuk memberikan sepatah dua kata kepada anak-anak sekalian. Senang berjumpa kalian, senang untuk jalan ke sini meskipun harus berjuang karena jalannya tidak bagus. Tetapi ketika sampai di sini capek sudah hilang karena melihat anak-anak begitu semangat. Ini luar biasa. Anak-anak yang saya kasihi, anak-anak mau jadi anggota THS, THM ini kata apa? Mau sendiri. Kenapa mau jadi anggota THS, THM? Kenapa tidak pilih yang lain? Kenapa mau jadi THS, THM? Kenapa? Mau menjadi Laskar Kristus. Luar biasa ini jawabannya, ya. Kalau kakak senior, kenapa mau jadi anggota THS, THM? Mengikuti jejak Kristus. Luar biasa, ya. Ini menunjukkan bahwa anak-anak ini sudah sadar bahwa anak-anak sudah punya pilihan untuk mengikuti jejak daripada Tuhan Yesus, ya. Ini luar biasa. Masih kecil-kecil tapi sudah sadar. Berarti ini semua kan orang Katolik semua, toh? Ya. Semua luar biasa. Jadi di sini saya mau bilang, saya juga orang Katolik, ya. Kita semua di sini adalah orang Katolik. Mari kita bersama-sama sebagai orang Katolik. Tuhan Yesus bilang apa? Kita harus jadi garam, kita harus jadi terang. Betul kan? Betul. Bagaimana menjadi garam? Bagaimana menjadi terang? Untuk ini anak-anak yang usia masih muda-muda, ya kan? Masih SD? Ya. SD, ada SD, ada SMP? Ada yang SMA? Ada. Luar biasa, ini dari SD saja sudah mau belajar untuk menjadi orang anak-anak Katolik yang baik. Nah, bagaimana tadi saya sudah bilang, kita itu harus menjadi garam dan terang. Artinya apa? Kita harus mencontohi Tuhan Yesus. Cara hidup Tuhan Yesus ketika dia mulai dari dia masih anak-anak sampai dia sudah besar, dia harus menderita sengsara, dia harus wafat, dan dia kemudian dia bangkit. Itu karena hebatnya Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus mau berkorban begitu? Karena apa? Siapa? Satu orang coba. Siapa? Ya. THS, THM harus berani, sudah dibina. Ya. Kenapa? Ya. Silakan. Ya, dia harus menghapus dosa dunia. Kenapa sih Tuhan Yesus mau menghapus dosa dunia? Ya? Karena cintanya yang besar kepada umat manusia. Karena cintanya itu yang hebat, ya. Cintanya yang luar biasa sampai dia mau berkorban. Nah, sekarang kita yang menjadi orang Katolik, yang menjadi anak-anak Katolik, bagaimana
apa dulu? Berdoa dulu, iya kan? Bangun tidur berdoa. Berdoa saja sudah cukup. Buat apa lagi? Habis berdoa terus buat apa? Bangun tidur. Rapikan tempat tidur. Luar biasa. Sesudah itu buat apa? Membantu orang tua. Bantu apa? Ya, jadi ada yang menyapu, ada yang timba air, ya kan? Ada yang mencuci piring, ada yang bantu mama potong-potong sayur, benar kan? Ya, ini adalah anak-anak Katolik yang baik. Dia mau bantu orang tuanya. Setelah itu, dia apa lagi? Mandi, sarapan, dan pergi ke sekolah. Rajin tidak pergi sekolah? Nah, sebelum makan kita harus buat apa? Harus berdoa. Berdoanya bilang apa? Berdoa bilang apa? Pernahkah kita berterima kasih kepada Tuhan atas makanan? Nah, jadi Tuhan, terima kasih. Sekarang di hadapan saya sudah ada nasi, sudah ada sayur, sudah ada telur. Di hadapan saya sudah ada nasi, ada sayurnya, ada tahu tempe, ada air minum. Terima kasih Tuhan, semoga bisa memberi kesehatan jiwa dan badan. Terima kasih juga untuk Bapak dan Mama, ya kan? Karena mereka sudah menyiapkannya. Pernah berdoa begitu tidak? Saya yakin ini anak-anak sudah terbiasa untuk melakukan hal-hal yang begitu. Itulah hal-hal kecil yang kita lakukan. Ya. Pernahkah di sekolah kalian semua membagikan makanan untuk temannya yang tidak bawa makanan? Apakah pernah mengunjungi temannya yang sedang sakit? Apakah anak-anak pernah membersihkan gereja ini? Nah, itu semua adalah contoh-contoh kecil, ya. Contoh-contoh kecil kita meneladani hidup Yesus, betul tidak? Jadi itu hal yang kecil. Jadi pulang sekolah bantu orang tua, pulang sekolah ikut ke kebun, ya kan? Pulang sekolah jaga adik dulu. Dan jangan lupa karena kamu ini semua masih pelajar, jangan lupa untuk belajar. Ya, belajar juga itu adalah tanggung jawab anak-anak kepada orang tua. Tanggung jawab anak-anak kepada orang tua. Juga kepada Tuhan Yesus, ya kan? Pernahkah anak-anak sadar pagi-pagi, ya, pada saat berdoa? Pernahkah anak-anak sadar kalau anak-anak saat ini masih bernapas? Ada yang sadar? Kita harus berterima kasih setiap pagi, ya, karena kita masih bisa bangun dalam keadaan sehat, kita masih bisa bernapas, dan kita boleh beraktivitas sepanjang hari. Itu kita syukuri, ya. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Bunda Maria, kita harus selalu bersyukur dan bersyukur. Ada yang pernah sakit? Apakah pernah sakit kemudian bersyukur kepada Tuhan karena sedang sakit? Syukurnya apa? Syukurnya apa kalau sedang sakit?
ya kan? Nanti lain kali saya tidak akan melawan orang tua lagi. Bersyukur karena Tuhan Yesus kasih hidup kita. Sekaligus mohon kepada Tuhan Yesus supaya menjadi sembuh kembali. Pernah begitu? Benar. Jadi dalam segala hal anak-anak kita belajar bersyukur, ya. Sekarang kamu bersyukur karena ada kakak-kakak pembina yang baik sekali mau membina anak-anak dari segi mentalnya, imannya, ya, fisiknya, supaya bisa tahu bagaimana membela diri. Kemudian juga anak-anak diajar untuk bagaimana mandiri, bagaimana bisa bersahabat dengan teman-teman. Itu namanya berorganisasi, ya. Jadi kamu harus bersyukur meskipun masih kecil-kecil ini. Ada yang kelas 3 SD? Kelas 3 ada? SD? Kelas 4 SD? 2 orang. Kelas 5 SD? Oh, lebih banyak. Kelas 6 SD? Oh, lebih tinggi angkat tangannya. Bagus. Ya. Jadi selebihnya adalah SMP dan ada SMA yang masih dipunya sekarang? SMA? Oh iya, banyak juga. Baik, ini luar biasa suatu kesempatan. Tolong digunakan baik-baik anak-anak, ya, supaya setelah selesai mengikuti kegiatan ini, paling tidak kamu mendapat suatu nilai tambah, yaitu lebih percaya diri. Betul tidak? Saya lihat ini anak-anaknya bersemangat, ya, tampil dengan penuh percaya diri, mau bersahabat dengan teman-temannya. Inilah tujuan kalian dididik di sini, ya. Jadi saya, Mama Bupati Melaka, saya senang datang ke sini untuk mengunjungi adik-adik, sekaligus memberikan satu dua pesan bagaimana kalian sebagai anggota THS, THM berperan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang di SD bagaimana berperan di dalam kehidupan di sekolah dengan teman-teman di SD. Demikian juga yang SMP dan yang SMA. Ya, jadi kalau sudah menjadi anggota THS, THM, berarti kita harus tampil lebih percaya diri. Benar tidak? Saya harap juga kakak-kakak pembina juga mau membina adik-adiknya mengikuti pola yang sudah diajarkan oleh senior-seniornya, ya, sehingga ada bisa mentransfer pengalaman, pengetahuan, ya, yang sudah didapatkan kepada adik-adik yang sekarang. Ya, makanya saya harap sebagai orang Katolik, adik-adik anak-anak semua ini diajak untuk menjadi orang Katolik yang penuh iman, ya, bukan hanya asal Katolik, tetapi anak-anak Katolik yang penuh iman. Siapa yang hari Minggu biasa mengajak orang tuanya ke gereja? Mengajak orang tuanya ke gereja, benar? Ya. Kalau temannya tidak ke gereja, bagaimana? Kamu mengajak teman-temanmu atau kamu biarkan saja? Mengajak. Kalau ke gereja, jalan kaki atau naik angkutan atau naik sepeda motor? Luar biasa, ya. Ke gereja seminggu berapa kali? 1 kali. Pada hari Minggu. Baik, jadi luar biasa anak-anak, kamu semua
Ya,